Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi di dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan melihat sebuah video tentang bagaimana saudara-saudara kita Muslim memperlakukan orang-orang Kristen. Maka tidak heran dari semua kelakuan dan perlakuan mereka di dalam video ini, banyak orang akhirnya tidak simpati terhadap Islam. Seperti apa lengkapnya? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. mengadakannya ya di mayoritas agama Islam. Di sini Islam semua. Kalau di luar ini gini Pak, sorry Pak, kasihlah kita ini apa Pak? Kita kan masa kita nggak bisa berdoa gitu? Masa kita nggak bisa berdoa? Kenapa nggak berdoa di Puri aja betul jelas tempat apa? Ini Pak, di Puri itu sudah harus masa kontraknya. Kalau di Puri bangun ini bisa. Kalau kamu berdoa di sana ngontrak, kok berdoa ngontrak sih? Jadi begini. Hai, ngomong apa tuh tadi uang jalanan lo? Hai, monyet lo. Uang jalanan. Apa yang habis tuh? Sampai itu uang. Saya kali ini ingin men-share pengalaman sebuah komunitas Kristen di Kabupaten Tangerang, Banten yang hampir 30 tahun tidak bisa memiliki gereja sebagai tempat ibadah mereka. Cerita ini saya peroleh dari anggota komunitas itu yang sengaja menemui saya untuk menyampaikan pengalaman sedih mereka. Saya bicara tentang komunitas umat Kristen Tesalonika yang bermukim di Kompleks Mutiara Garuda, Kampung Melayu Timur, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Mereka tinggal di daerah tersebut sejak hampir 30 tahun yang lalu. Jumlah anggota komunitasnya sekitar 100 orang. Mereka sudah mulai melakukan ibadah minggu dari rumah ke rumah sejak April 1995. Pada 1997, kepala desa bahkan memberikan izin kepada warga Nasrani di kompleks tersebut untuk secara rutin melaksanakan ibadah di 2 rumah di Blok A2. Pihak pengembang kompleks menyatakan sudah tidak ada lagi tanah yang diperuntukkan bagi fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk gereja. Semua semula berjalan dengan baik sampai tahun 2008. Seusai perayaan Natal tahun itu, terdengar adanya permintaan agar pemerintah menghentikan kegiatan peribadatan Kristen di sana. Ini sih sebenarnya mengherankan karena sebelumnya tidak pernah terdengar masyarakat mempersoalkan keberadaan gereja. Baru belakangan diketahui bahwa inisiatif permintaan penghentian gereja tersebut datang dari Front Pembela Islam yang ketika itu masih sangat berjaya. Pada 30 Desember 2008 diselenggarakan sebuah rapat besar yang dihadiri camat, kapolsek, dan ramil kepala desa, pengurus gereja, dan juga wakil FPI yang berjumlah 50 orang. Pihak FPI bahkan membawa surat protes keberadaan gereja yang ditandatangani 193 warga. Saat acara, massa berulang-ulang bertakbir dan meneriakkan tuntutan penutupan gereja. Tak sanggup menerima tekanan tersebut, pihak camat memutuskan rumah di Blok A tak dapat lagi digunakan sebagai tempat ibadah umat Nasrani. Jemaat pun terpaksa pindah mencari tempat ibadah pengganti. Syukurlah Yayasan Koinonia di Bandara Soekarno-Hatta mengizinkan tempat ibadah mereka digunakan sebagai tempat kebaktian sementara sejak 31 Desember 2008. Itu bisa terjadi karena mayoritas jemaat bekerja di bandara. Kendati berjarak cukup jauh, sekitar 12 km, jemaat merasa berbahagia memiliki tempat ibadah.
Tapi pengalaman mengajarkan mereka untuk berusaha memiliki rumah ibadat sendiri. Pada tahun 2010, jemaat membeli tanah di Kafling Tukang Kajang yang berada di dalam lingkungan kompleks. Dalam rencana, di tanah itu akan sekaligus dibangun kantor yayasan dan gereja. Tempat tumpangan ibadah mereka di Soekarno-Hatta berhenti setelah 12 tahun. Ini bukan karena protes, melainkan karena COVID yang menyebabkan jemaat tidak bisa beribadat di luar rumah. Ketika COVID mulai mereda, pada Juni 2021, mereka menyewa tempat ibadah di Ruko Kompleks Puri Naga. Sambil berpindah-pindah rumah ibadah, jemaat secara serius mencurahkan perhatian untuk secara permanen membangun gereja di Kafling Tukang Kajang. Dengan modal awal mereka sebesar 13,5 juta rupiah, pada April 2023, pembangunan gedung yayasan gereja mulai dilakukan. Mereka sudah menghadap Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tangerang yang mendorong yayasan untuk mengurus perizinan permanen menjadi gedung ibadah Tesalonika. Pada 17 September 2023 sudah terbangun kantor yayasan di Tukang Kajang. Kantor yayasan itulah yang kemudian digunakan sebagai tempat ibadah sementara sambil menunggu berdirinya gereja permanen. Agar semua bisa berjalan lancar, tim yayasan bersama para pendeta berusaha sosialisasi ke RT/RW agar bisa dipertemukan dengan para tokoh masyarakat dan agama. Ini membuahkan hasil, berupa acara pertemuan dengan sejumlah tokoh agama dan Ramil, Polsek, Kades, Camat, dan Ormas pada 26 Oktober 2023. Di saat itu, tentu saja sudah tidak ada FPI yang sudah dibubarkan pemerintah. Tapi ternyata respons terhadap rencana pembangunan gereja tetap sangat negatif. Perwakilan tokoh agama dan ormas secara keras menolak pembangunan gereja di Tukang Kajang. Mereka bilang mereka menolak karena gereja bisa membawa pemurtadan. Mereka bahkan sudah memperoleh 300-an tanda tangan penolakan. Untuk sementara pengurus gereja mundur setapak. Ketika pengurus gereja pada Desember berencana melakukan perayaan Natal di gedung yayasan, perwakilan Islam kembali menyatakan menolak. Akibatnya, ibadah kembali dilakukan di gedung Ruko Putri Naga walau masa sewa sudah habis. Insiden selanjutnya berlangsung pada perayaan Paskah 31 Maret 2024. Pada 30 Maret malam terjadi penggerudukan persekusi oleh massa yang sebenarnya bukan berasal dari lingkungan sekitar bangunan gedung yayasan. Mereka berjumlah sekitar 75-100 orang. Padahal di dalam gedung yayasan hanya terdapat 1 anak TK, 1 murid SD, 3 siswa SMA, 5 pemuda-pemudi Tesalonika yang merupakan guru anak-anak sekolah minggu, serta pengurus gereja. Massa datang dengan wajah garang dan berteriak-teriak agar jemaat segera menutup dan meninggalkan gedung. Bu, nggak ada itu, Pak. Ada aturannya, Pak. Ada aturannya itu. Ada aturannya. Ada aturannya, Pak Haji. Masa Pak Haji nggak tahu juga? Ada aturan lah, Pak Haji. Aduh, kita membangun. Aturan itu, Pak. Aturan itu, Pak. Bapak menolak mengarahkan kegiatan itu ada aturan. Bapak menolak hak kami. Kami nggak setuju mengadakan kegiatan apapun di sini. Loh. Tapi Bapak mengadakan. Karena Bapak mengadakannya ya di mayoritas agama Islam. Di sini Islam semua. Kalau di luar itu Nah gini Pak, sorry Pak, kasihlah kita ini apa Pak. Kita kan masa kita nggak bisa berdoa gitu. Masa kita nggak bisa berdoa. kenapa nggak Bapak di Puri aja tuh kalau jelas Ini Pak, di Puri itu sudah harus masa kontraknya. Kalau di Puri Kalau kamu berdoa di sana ngontrak, kok berdoa ngontrak sih? Jadi begini. Hai, ngomong apa tuh tadi uang jalanan lo? Hai, monyet lo. Ambil sampai itu Bang. Ketika melihat anak-anak ketakutan, seorang pengurus gereja bernama Bu Natalia berusaha menenangkan keadaan. Namun massa sama sekali tidak peduli. Sebagian orang dengan arogan mengintimidasi dengan menghembuskan asap rokoknya ke arah Natalia. Massa semakin beringas dan bahkan ada yang menyerukan agar gedung dibakar. Mereka memerintahkan agar jemaat beribadah di Puri. Ketika dijawab bahwa jemaat gereja hanya mengontrak di Puri dan saat itu masa kontrak sudah habis, dengan nada melecehkan mereka bilang, "Kok berdoa ngontrak sih?" Lalu ada suara yang mengatakan, "Tuhannya ngontrak." Ada pula yang bilang, "Berdoa di kebun sono," sambil menunjuk ke arah pohon pisang.
Seorang dari mereka dengan suara keras mengatakan, "Bapak dilarang beribadah di sini karena di sini Islam semua." Seorang pemuda gereja ketika mendengar hinaan Tuhan yang ngontrak dengan spontan menjawab, "Ya, yang penting kami nggak minta uang dari jalanan." Maksud dia adalah menyindir aktivitas sebagian kelompok beragama yang sering minta uang dari pengendara mobil yang lewat di dekat masjid. Ini membuat massa semakin marah. Dengan beringas seseorang membentak, "Hei, apa tadi lo? Hei, monyet lo!" Dia pun berusaha mendorong pintu dan berusaha meraih anak yang menjawab tadi. Dengan lantang dia berteriak, "Tangkap tuh anak yang berbaju putih." Untung saja anak muda itu bisa segera diselamatkan ke dalam ruangan. Tapi itu sudah cukup membuat massa semakin terpacu adrenalinnya. Sebagian memukul jendela dan memukul-mukul tembok gedung rumah doa itu. Seorang berkata, "Dobrak nih, dobrak." Sebagian berteriak, "Bakar saja mereka hidup-hidup." Untunglah tak lama kemudian datang sejumlah polisi dari polsek untuk mengatasi keributan. Akhirnya kerumunan pun dibubarkan dan beberapa perwakilan pergi ke polsek. Seusai insiden 30 Maret itu, upaya mempertemukan pengurus gereja dengan kelompok-kelompok yang menolak pembangunan gereja terus dilakukan. Namun mediasi yang melibatkan Kapolres, FKUB, Kapolsek, dan Ramil, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pengurus gereja tidak pernah mencapai kesepakatan. Tokoh agama dan masyarakat tetap berkeras. Tidak boleh ada tempat ibadah non-muslim di Tukang Kajang. Sejak April, jemaat melakukan ibadah setiap minggu di berbagai tempat berbeda. Kadang di rumah warga, kadang di gedung yayasan dengan pengawalan yang ketat dari Polres, Polsek, dan Ramil, dan kadang di kantor kecamatan lama yang disediakan Pemda Tangerang. Pembangunan gereja sendiri masih terus dilakukan, meski dengan proses terseok-seok karena pemerintah Kabupaten Tangerang terus mengalami tekanan. Saya sengaja menceritakan agak detail tentang proses penindasan ini karena saya memang ingin Anda paham betapa sulitnya nasib umat Kristen yang berposisi sebagai minoritas di negara ini. Penindasan terhadap hak umat Kristen untuk beribadah adalah sebuah kejahatan yang sama sekali tak bisa diterima. Mereka yang menolak gereja sama sekali tidak punya alasan yang dapat diterima akal sehat. Dan negara sama sekali tidak boleh diam. Para pemuka Islam, terutama Majelis Ulama Indonesia, harus segera bicara dengan umat Islam untuk tidak melakukan penindasan terhadap umat Kristen. Kita semua bersaudara. Kita semua harus saling mendukung dan bekerja sama. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, Indonesia bisa selamat. Teman-teman, dari video tersebut kita melihat bahwa orang-orang yang menganggap dirinya beragama, menganggap dirinya dekat dengan Allah, mereka justru adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap sesamanya. Bahkan ironisnya, sambil mereka menyerukan nama Tuhan ataupun nama Allah, sambil mereka menyatakan Allahu Akbar ataupun Allah Maha Besar, tetapi mereka justru melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain, menyakiti sesamanya. Dari sini kita dapat melihat dan mengingat satu bagian firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius 7 ayat 16 yang berkata, "Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri?" Artinya teman-temanku, jika kita ini adalah orang yang baik, orang yang takut kepada Tuhan, orang yang hormat kepada Tuhan, maka tidak mungkin kita akan melakukan ataupun menghasilkan buah yang buruk. Atau jika memang Tuhan yang kita puji, yang kita sembah dan kita teladani di dalam hidup kita adalah Tuhan yang benar, maka tidak mungkin pula kita sebagai umatnya melakukan hal-hal yang jahat, yang berkontradiksi dengan kehendak daripada Tuhan kita. Jadi mari kita meniru kepada Tuhan yang mengasihi kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi, maka hiduplah mengasihi orang lain, mengasihi sesama. Sebagaimana diri kita ingin dikasihi, kasihilah juga orang lain. Karena Tuhan Yesus juga berkata, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tuhan Yesus memberkati.